Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa iman dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Pimpin kita dalam doa firman Tuhan, dan juga Ibu Lena dan rekan-rekan sudah menyampaikan pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Besok tepatnya 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan, tapi juga hari ini GJI Jemaat Allah World Light Cimahi mengadakan games, permainan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan merdeka. Merdeka, merdeka, haleluya. Harus semangat, amin. Jamnya jam ngantuk nggak apa-apa, tapi rohnya menyala-nyala, haleluya. Dan sudah lama rasanya saya tidak membaca pantun, jadi saya mau baca pantun sekarang, Bapak Ibu ya. Iya, haleluya. Ya, saudara siap mendengarkan? Ya. Nanti kalau ada kalimatnya katakan cakep gitu ya. 17 Agustus Hari Merdeka. 81 tahun Indonesia berjaya. Mari hidup dalam kasih-Nya. Merdeka dalam Kristus, bersatu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena saudara tepuk tangan, saya tambah gitu ya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pulang membawa buah delima. Walau berbeda suku dan budaya, di dalam Kristus kita satu keluarga. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, iya. Sekali lagi, karena saudara suka cita, saya lebih suka cita lagi gitu ya. Saya tambah terakhir saudara-saudara ya. Burung merpati terbang ke awan. Nanti ada burung merpati enggak ya? Hinggap sebentar di atas dahan. Merdeka bukan sekedar kebebasan, tetapi hidup dalam kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ingin menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir. Ada di sebelah kiri saya satu, ada lagi? Ada sebelah kanan saya di belakang satu, berarti ada 2 orang. Ada
lambaikan tangan saudara, karena ada nanti gift yang disediakan bagi saudara. Ada lagi yang baru pertama kali datang, kami sambut dengan sukacita. Ya, ada sahabat saya juga dari Jepara ya, Pak Niko ada ya? Oke, terima kasih Pak Niko. Selamat datang. Ada lagi yang lain? Ya, nanti penatua akan menyambut saudara dan menyediakan gift bagi saudara-saudara yang angkat tangan. Yang angkat tangan berarti sudah orang lama semua ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Merdeka untuk Mengasihi, Bersatu untuk Menjadi Terang. Haleluya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan juga ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita telah memerdekakan kita. Saya ulangi lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bukan Matius, Galatia pasal. Oke, saya baca kalau gitu. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kita masuk dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya baca ayat 14 sudah nanti ayat 15 ya, dan 16 kita baca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Silakan. Sama-sama, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita genap merayakan ulang tahun negara kita Indonesia 81 tahun. Amin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita bisa merayakan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini luar biasa. Kebaikan Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu kemerdekaan tidak automatically terjadi demikian saja. Pasti ada pengorbanan, perjuangan para pejuang yang terlebih dahulu. Air mata bahkan nyawa sendiri pun mereka berikan bagi bangsa negara Indonesia. Tetapi ada hal yang sangat penting saya sampaikan. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Yang percaya katakan amin. Bayangkan saudara-saudara, seorang anak yang bertahun-tahun hidup dalam penjara. Suatu hari pintu penjara dibuka dan dia berkata, saya sudah bebas. Muncullah lagu, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sama-sama. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya bebas. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, seorang anak dia keluar dari penjara, dia berkata saya sudah bebas. Tetapi saudara-saudara, setelah keluar dari penjara, dia justru melakukan kembali kejahatan sebagaimana sebelumnya. Akhirnya dia ditahan lagi, dimasukkan lagi ke dalam penjara. Secara fisik, saudara-saudara, kita sudah bebas. Secara fisik si anak muda ini sudah bebas, tetapi dia cara hidupnya belum berubah. Sehingga kejahatan yang pernah dilakukan diulangi kembali, sehingga dia ditangkap dan dijebloskan kembali di dalam penjara. Hal yang sama dalam kehidupan rohani kita. Kristus telah memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin orang yang sudah dibebaskan bertanya kembali, untuk apa kita dimerdekakan?
Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi, supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13, bahwa kita dipanggil kepada kemerdekaan bukan untuk mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saya sudah merdeka kok, saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya judi lagi, fitnah, lakukan dosa-dosa semua yang dilakukan manusia dilakukan lagi. Mestinya tidak. Orang yang sudah dibayar dosanya, sudah ditebus dosanya dengan darah yang mahal, mestinya dia tidak mau lagi mengulangi. Karena dia dibayar bukan dengan darah panah, tapi darah anak domba Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi hari ini kita belajar, kita dimerdekakan oleh Kristus supaya kita dapat mengasihi, bersatu, dan menjadi terang bagi bangsa. Kalau kita ada hari ini di tempat ini, saudara-saudara, saya mau kasih tahu, tidak ada yang kebetulan. Yang percaya katakan amin. Semua dalam waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Saya merasa dan saya selalu berdoa tiap pagi, Tuhan dimanapun saya berada, saya tidak ada kebetulan di sana. Saya selalu ada dalam proyeksi Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang besar. Haleluya. Bapak Ibu, kita dimerdekakan Tuhan. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan punya destiny atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak mempergunakan waktu kita, hari-hari kita dengan semena-mena. Tapi kita pertanggungjawabkan setiap menit, jam kita, hari kita kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Merdeka dalam Kristus artinya kemerdekaan yang paling dalam, bukan kemerdekaan secara politis, bukan juga secara ekonomi, dulu kita sengsara melarat, sekarang berkelimpahan. Tetapi juga bukan secara sosial. Kemerdekaan yang paling dalam dan hakiki adalah ketika seseorang dibebaskan dari kuasa dosa dan diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau saudara boleh hadir hari ini, saudara sudah didamaikan, saudara sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ada orang kelihatannya sudah bebas, sudah lahir baru, kelihatannya sudah ke gereja, tapi masih terikat. Misalnya terikat kepahitan. Ada orang melakukan kesalahan dan dia mau membalas, tetapi karena orang Kristen, enggak enak membalas. Ada kepahitan, ada ketakutan mengenai hari depan, ada iri hati, kebencian, kecanduan dengan hal-hal tertentu, bahkan juga ada kesombongan, ada hal-hal yang didapatkan, diperoleh, dia merasa bangga. Atau juga masa lalu kita ada traumatis, ada luka-luka, bahkan dosa yang masih mengikat kita. Hari ini saya ingin sampaikan 81 tahun bangsa kita merdeka. Bukan saja secara politis, tapi juga secara rohani. Kita menang atas dosa dan hidup dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika Kristus masuk dalam hidup kita, maka engkau tidak lagi harus hidup sebagai tawanan masa lalu. Bapak Ibu Saudara, saya pernah bercerita bahwa saya pernah ditawan oleh kesukaan hobi saya itu nonton. Saya sudah jadi pendeta waktu itu, saya sudah jadi pimpinan sekolah teologi ya. Kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Saya taruh jas saya di kursi meja saya, semua staf dosen yang masuk keluar mahasiswa taunya saya ada di sana. Padahal saya pulang ke rumah. Anak saya masih kecil waktu itu, saya antar jemput sekolah. Di depan televisi saya nonton, duduk di kursi ruang tamu. Istri saya bilang, "Pak, kamu jemput anak, udah diem, nanti saya jemput kok." Saya udah tahu jamnya begitu. Detik-detik jam mau jemput, filmnya masih lagi hangat, saudara-saudara. Gitu ya. Saudara tahu film yang kesukaan saya? Film India, saudara. Waduh, itu kalau nyanyinya itu, waduh, macam-macam lah gitu ya. Jadi kemarin saya pergi bersama istri saya iseng jalan di Tegalega, Pak Ben. Itu Tegalega, saya udah lama, hampir puluhan tahun gak pernah ke Tegalega. Saya antar istri saya. Tiba-tiba ada yang jual kacamata murah, 20.000 begitu. Saya iseng juga, ini guyon kali, main-main begitu. Semua bisa baca apa dengan kacamata ini gitu. Yang jauh dekat plus minus bisa baca. Saya tes. Tiba-tiba saya melihat pencerahan, benar terang sekali gitu. Saya akhirnya
terhipnotis. Saya beli 3 langsung saudara saya. Karena murah. Istri saya bilang, ngapain beli 3 kacamata begitu ya. Saya penasaran kok bisa kacamata murah begini. Saya beli mahal jutaan, kok bisa hanya 20.000 bisa baca buku begitu. Terang sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu penjualnya bilang begini, Pak, Bu, jangan lupa Bu, Bapak ini aslinya dari mana? Where you come from? Gitu ya, bahasa Sundanya. Saya bilang, I come from India gitu ya. Langsung dia percaya. Oh Bapak dari India? Yes, I come from India gitu ya. Campur-campur bahasa Inggris sedikit lebih percaya dia kan. Padahal bahasa Inggrisnya juga salah-salah kan. Untung ada Bu Yusipin ahlinya gitu kan. Nah saudara-saudara, jadi dia bilang, Bu hati-hati Bu. Kalau Bapak ini udah pakai kacamata, banyak yang melirik dia loh Pak. Kata Bu, katanya begitu. Istri saya bilang, yes aku percaya dia pendeta. Katanya begitu ya. Ya pendeta juga bisa kan Bu, begitu kira-kira. Nah kacamata hitam, ada 3 macam Bapak. Tolong nanti jangan minta ke saya ya, sesudahnya gitu. Bapak Ibu Saudara, jadi masa lalu mengikat saya. Saya sudah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, antar jemput tamu saya pendeta dari berbagai negara. Saudara-saudara, pekerjaan saya sudah dikagumi orang dan sebagainya. Banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat lewat pelayanan saya. Perhatikan, itu bukan ukuran kedewasaan rohani seseorang. Jangan karena pakai stola selempang begini, oh berarti itu rohani. Tunggu dulu. Dengan baju jas berdiri di meja di mimbar berkata, oh dia rohani sekali. Tunggu dulu. Kerohanian seseorang bukan dengan penampilan, bukan dengan karunia-karunia yang dimiliki. Kerohanian seseorang diukur ketika dia mentaati firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saya udah nonton Bapak Ibu depan televisi, istri saya negor saya nggak bisa. Lalu istri saya bilang terakhir begini, kamu nggak mau ditegur oleh istri nggak apa-apa. Jangan lupa kamu itu pendeta, kata begitu ya. Diam, jangan ngomong macam-macam, gitu ya. Kalau udah nonton saudara-saudara, waduh, atau persilatan dan sebagainya itu, membuat saya terikat. Sampai satu hari seorang hamba Tuhan dari Amerika menegur saya di depan 500 orang. Ada 1000 mata yang melihat, berkata, Brother Yusuf, kamu sombong dan kamu hidup dalam dosa. Dia nggak sebutkan. Dan kalau kamu nggak bertobat, hidupmu akan hancur. Kamu pilih hari ini, bertobat, kamu dipulihkan. Enggak bertobat, hancur hidupmu. Di hadapan 500 orang. Padahal yang antar jemput dia saya. Saya bilang, awas kamu ya, kamu yang antar jemput, sekarang malah ngancam saya di rumah tempat ibadah begitu. Tapi satu lagi berbicara, Roh Kudus bilang begini, Yusuf, kamu kalau enggak bertobat, hancur hidupmu. Tapi kalau engkau bertobat, ada pemulihan terjadi. Saudara-saudara, saya pilih waktu itu, hari itu, saya mau bertobat. Walaupun saya malu. Itu direkam Bapak Ibu. Seperti profetik itu nubuatan. Ditulis juga oleh staf kantor waktu itu. Waduh, saya merasa hidup saya sudah hancur nih. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya menangis di hadapan Tuhan, saya mau dipulihkan, saya mau dilepaskan, saya mau dibebaskan Tuhan. Melihat itu hati saya hancur, saya mulai dipulihkan Tuhan. Dan dia waktu itu ada kalimat kedua, if you worship God, cari Tuhan, sembah Tuhan pagi hari, everything, segala satunya Tuhan buat 2 kali lipat terjadi dalam hidupmu. Saya pilih itu. Jadi bangun pagi saya nggak mau ketemu siapa-siapa. Bangun pagi saya nggak pegang handphone untuk hubungi siapa-siapa. Tapi saya cari Tuhan. Saudara masih bersama saya, amin. Saya boleh berdiri sekarang bukan karena lagi karunia-karunia, bukan karena pengangkatan semata-mata, tapi karena Tuhan berjumpa dengan saya. Hidup saya diubahkan, pikiran saya diubahkan. Sekarang yang terbaik bagi saya apa? Cari Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, baca firman. Read the Bible, baca firman. Jadi minta maaf kalau tiap pagi saya usahakan sharing firman. Target saya 10.000 orang akan menerima tulisan-tulisan yang saya kirim. Juga renungan-renungan. Tapi karena pandemi handphone saya hilang dan sebagainya, menurun. Jadi target saya sekarang 1.500, 2.000. Pak Arya berapa Pak? Pak Arya mana Pak Arya? Pak Arya kemana nih Pak Arya? Ya, ini sahabat saya Bapak. Beliaulah yang selalu dengan setia mensyuting, merekam. Sehingga itu dikirim ke berbagai negara mengucapkan terima kasih pastor, terima kasih pendeta selebriti yang menonton, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan, ketika berjumpa dengan Tuhan, hidup saya dimerdekakan. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, hidup saudara dimerdekakan. Yang percaya kata amin. Engkau tidak lagi harus hidup sebagai tawanan masa lalu. Mungkin ada yang berkata, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Tetapi kasih karunia berkata, masa lalumu bukan akhir hidupmu. Mungkin seseorang berkata kepada saudara, saya tidak punya masa depan. Tetapi Tuhan berkata, aku masih mempunyai rencana indah bagimu. Yang percaya kata amin. Mungkin seorang berkata, saya sudah jatuh berkali-kali. Tuhan berkata, bangkitlah, aku belum selesai dengan hidupmu.
Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat saya berdiri sekarang. Sehingga saya berkata di dalam beberapa acara kedukaan, apakah keluarga ataupun jemaat, saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya masih hidup. Teman rekan saya meninggal, kakak kelas saya meninggal, adik kelas saya meninggal, termasuk khususnya masa pandemi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kok masih hidup ya? Apakah karena saya menjaga kesehatan? Enggak juga. Tuhan bilang, Yusuf kamu masih punya tugas yang belum selesai. Kalau saudara ada di sini, saya bersama dengan saudara, itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan Tuhan masih bukakan kepada saya, Yusuf belum selesai. Masih ada hal-hal yang kau harus kerjakan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dari gereja yang kecil di Cimahi ini, Injil Tuhan akan tersebar ke seluruh muka bumi. Yang percaya kata amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan saya berkata di dalam Kristus saya merdeka. Saya bukan lagi tawanan masa lalu. Saya bukan budak dosa. Saya adalah anak Tuhan. Ada masa depan di dalam Kristus. Yang percaya kata amin. Merdeka saudara-saudara bukan sekedar untuk dinikmati sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa memberkati dan mengasihi orang lain. Ayat 13-14 tadi berkata, kemerdekaan Kristen bukan saja saya bebas, terserah saya. Tetapi saya bebas, karena itu saya bisa melayani dan mengasihi orang lain. Saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya karena kami tinggal berdua. Putri saya dua-dua yang sudah menikah punya keluarga sendiri. Saya banyak ngobrol, selain ngobrol dengan Tuhan, saya ngobrol dengan istri saya. Gimana dengan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara mulai berpikir istri saya ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita doakan, ini perlu kita kunjungi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sudah lagi gak mikirin diri sendiri. Kami tinggal berdua. Kami sangat diberkati Tuhan. Sudah mulai kita memperhatikan orang lain, memberkati orang lain. Kadang-kadang di Tegalega, tempat olahraga, bahkan di jalan, dimanapun Tuhan tunjukkan, kami lakukan apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kita bebas. Tapi kebebasan bukan untuk hal-hal yang jahat, tapi kita gunakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu ya. Paulus berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau saudara-saudara benar merdeka dalam Kristus, kita tidak akan mudah lagi dikuasai oleh ego kita. Kita bisa berkata, saya tidak harus selalu menang. Saya tidak harus selalu dibenarkan. Saya bisa mengampuni. Saya bisa menghargai orang lain. Saya bisa melayani meskipun tidak dipuji. Itulah kemerdekaan sejati. Sama-sama katakan kemerdekaan sejati. Sebuah gereja tidak akan menjadi kuat hanya karena banyak orang yang hadir. Gereja menjadi kuat ketika orang-orang yang hadir di gereja itu berkata, saya bukan hanya datang untuk dilayani, saya datang untuk melayani. Sama-sama katakan, saya datang untuk melayani. Sama-sama katakan, saya datang untuk melayani. Saya berdoa supaya semua jemaat yang hadir di sini, apakah baru datang atau beberapa kali datang, saudara bukan hanya duduk di kursi untuk memeriahkan suasana. Saya senang memang ramai. Tetapi Tuhan berikan saya vision. Bukan itu panggilan saya. Bukan itu panggilan gereja ini. Semua saudara-saudara yang mau bersama bergabung. Kita semua dibentuk, diedukasi, dimuridkan untuk diutus kembali. Menjangkau jiwa. Menjadi berkat di tengah kampus. Menjadi berkat di sekolah-sekolah. Di perusahaan-perusahaan. Bahkan di dalam keluarga. Maka visi ke depan. Dalam waktu dekat kita akan membuka kelompok-kelompok sel. Kita bersyukur Pak Ben ada 8 ya. Kelompok sel di berbagai tempat. Kita lipat gandakan. Bisa sampai 15-16 kelompok sel. Dan juga kita akan buka church planting, gereja-gereja baru Bapak Ibu. Karena itu tujuan dan panggilan Tuhan bagi kita sekalian. Bukan membangun menara Babel, bukan membangun nama gereja yang besar, tetapi supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Jemaat dewasa bukan bertanya apa yang gereja bisa berikan kepada saya, tetapi apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi gereja dan bagi sesama. Saudara masih bersama saya, amin. Jadi saya sudah ulang-ulangi Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sekedar rame-rame. Saya dalam waktu dekat terus kepada penatua dan majelis, saya beritahu bahwa kita akan terus mulai mendata nama-nama yang ada. Bukan sekedar nama, alamat tinggalnya, tapi juga termasuk karunia dan talentanya. Saya berdosa kalau nanti saya meninggalkan saudara, tapi tidak ditemukan Pak Benyamin potensinya apa ya, talentanya apa ya. Ada Pak Andri, penatua Pak Tapati, Bu Yosepin dan semua rekan-rekan yang lain yang saya tidak sebutkan. Saya identifikasi, saya ketemu dengan anak saya bilang, kamu sekolah psikologi, kamu juga ini, coba temukan hal-hal apa yang perlu kita kembangkan. Anak-anak remaja pemuda di sini saya melihat punya potensi banyak. Anak remaja di bawah 25 tahun tolong angkat tangan, 20 tahun tolong angkat tangan, 20 tahun.
Udah 50 tahun semua gitu umurnya, tolong ya 20 tahun ke bawah. Haleluya. Berdiri deh, berdiri, biar berdiri ya, berdiri. Ayo berdiri. Semangat, merdeka, ayo berdiri. 20 tahun ke bawah. Iya, 20 tahun. Aduh, semangat. Berdiri, jangan angkat tangan, berdiri. Berkat Tuhan turun atas kamu. Haleluya. Maju terus ya, semangat. Anak-anak remaja pemuda, saya rindu supaya bisa mendukung pelayanan kita ke depan. Tuhan panggil generasi Gen Z ini untuk bisa dipakai Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir saudara, karena waktu kita sudah habis, bersatu dalam kasih menjadi terang bagi bangsa. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Perhatikan, Yesus tidak berkata kamu akan menjadi terang, tetapi kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul di sebuah gedung, tapi gereja dipanggil untuk membawa terang keluar kepada keluarga, ke lingkungan, tempat kerja, ke sekolah, ke masyarakat, kota, bahkan kepada bangsa. Karena itu tema kita hari ini yang sangat baik menurut saya, merdeka dalam Kristus, bersatu dalam kasih. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Gereja kita baru 10 bulan ya Pak Ben, Bu, 10 bulan ya, kira-kira 10 bulan. Tapi saya melihat semangat atmosfernya luar biasa. Gereja Tuhan bukan saja gedungnya, tapi juga bagaimana semangatnya. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda latar belakang. Tetapi kita memiliki satu rumah bersama namanya Indonesia. Nah, demikian juga gereja, kita mungkin berbeda karakter, berbeda latar belakang pendidikan, bahkan latar belakang atau keadaan ekonomi, latar belakang pribadi kita, bahkan pengalaman hidup. Tetapi kita memiliki satu tujuan namanya Yesus Kristus. Sama-sama katakan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk perpecahan. Biarlah perbedaan menjadi kesempatan untuk saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, kita memang masih kecil, gereja ini masih kecil di Cimahi ini, tapi saya berdoa gereja ini boleh berdampak. Yang percaya katakan amin. Yesus memulai pelayanannya hanya dengan 12 murid, tetapi 12 itu bisa menjangkau dunia. Biji sesawi kecil, tapi ketika dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, banyak yang mendapatkan tempat berteduh. Karena itu saya percaya GJI World Light Cimahi bukan hanya dipanggil untuk menjadi gereja yang hadir di Cimahi, tetapi gereja yang membawa terang bagi Cimahi dan kota-kota yang lain. Amin Bapak Ibu ya. Kita tidak ingin hanya gereja bertambah besar, tapi keluarga dipulihkan, anak-anak bertumbuh, generasi muda memiliki masa depan, orang-orang lemah ditolong, yang belum mengenal Kristus bisa mendengar Injil, dan masyarakat merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kita dan gereja kita. Bapak terima kasih kami boleh merayakan bagaimana Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami ada di kota Cimahi ini Tuhan, sebagai bagian dari rakyat bangsa kami Indonesia. Walaupun kota kecil Tuhan, kota Madia, tapi kami percaya dari tempat ini Injil-Mu akan tersebar ke seluruh muka bumi. Lewat tempat ini Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami memang masih kecil Tuhan, tapi kami tahu roh di dalam diri kami lebih besar dari segala persoalan dalam dunia ini. Kami akan bangkit bersama dengan Tuhan. Bangsa kami bangkit, bangsa kami merdeka, hidup kami juga merdeka dari semua penjajahan dunia, penjajahan roh-roh jahat. Kami menjadi milik Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkati anak-anak muda, generasi Gen Z khususnya Tuhan, supaya mereka menemukan kemampuan yang mereka miliki dan mereka boleh mengembangkannya untuk menjadi berkat bagi kota bahkan bagi bangsa. GJI World Light Cimahi yang baru 10 bulan, kami mau berkata dari tempat ini, gereja ini akan tersebar luas dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih buat kami semua yang sudah hadir. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom.